Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahra Rohana Malinda, absen 34 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman praaksara dan zaman prasejarah. Sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari zaman ini? Jika teman-teman perhatiin nih, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, manusia telah berproses sangat jauh, dan manusia zaman sekarang ini lebih beradab, baik secara intelektual, fisik, ataupun mentalnya. Kemudian zaman praaksara dan zaman prasejarah sendiri bisa kita jadikan bukti bahwa manusia bisa kok menjadi manusia yang lebih manusiawi dan tentunya meningkatkan peradaban. Nah, udah siap teman-teman? Langsung aja ya. Yang pertama adalah zaman praaksara dan zaman prasejarah. Nah, apa sih artinya? Mari kita bedah satu persatu ya menurut pandangan katanya. Yang pertama ada pra. Pra sendiri artinya sebelum. Kemudian ada sejarah. Sejarah diambil dari bahasa Inggris yaitu history yang artinya adalah masa lalu manusia. Kemudian ada aksara. Aksara diambil dari bahasa Sanskerta yaitu aksyara yang artinya kekal atau tulisan. Jadi untuk prasejarah sendiri diambil dari kata pra dan sejarah yang berarti dapat diartikan juga belum adanya kehidupan manusia. Kemudian ada zaman praaksara yang dapat diartikan menjadi mengenalnya tulisan dan kebudayaan. Teman-teman, pada saat itu juga ada beberapa pembanggakan zaman. Yuk kita lihat. Yang pertama ada Azoikum, adanya kurang lebih 1 miliar tahun yang lalu. Azoikum sendiri itu terdiri dari dua kata yaitu A dan Zoikum. A artinya tidak dan Zoikum yang berasal dari kata zon artinya binatang atau makhluk hidup. Nah, artinya di sini berarti pada zaman Azoikum ini belum adanya kehidupan karena bumi juga baru terbentuk. Kemudian yang kedua ada Paleozoikum. Paleozoikum sendiri berada sekitar 350 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari kata palai yang diambil dari kata palaios yang artinya tua atau terdahulu dan kata zoikum yang berarti binatang atau makhluk hidup. Nah, karena artinya terdahulu atau tua, di sini disebut juga sebagai zaman primer atau zaman pertama. Di sini juga ada tanda-tanda kehidupan teman-teman, yaitu sudah adanya mikroorganisme dan kehidupan flora. Di sini juga terdapat 6 era, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang ketiga, ada Mesozoikum. Mesozoikum ini adanya kurang lebih 150 juta tahun yang lalu. Mesozoikum berasal dari kata meso dan zoikum. Meso berarti tengah. Nah, maka dari itulah zaman ini disebut zaman kehidupan pertengahan. Di sini juga dinosaurus dan reptil besar sudah mulai hidup dan adanya flora dan fauna. Zaman ini terdapat 3 macam tingkat masa kehidupan, yaitu Trias, Cretaceous, dan Jura. Yang terakhir ada Neozoikum. Masa ini ada kurang lebih sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neo sendiri artinya baru. Di sini sudah ada manusia purba. Sebaliknya, reptil dan dinosaurus sudah mulai punah. Nah, terdapat 2 tahap zaman di sini, yaitu zaman tersier dan kuarter. Tersier meliputi Paleosen, Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pliosen. Sedangkan di kuarter meliputi Pleistosen dan Holosen. Nah, teman-teman, emang kelihatannya susah menghafalkan pembabakan zaman tadi, tapi aku punya cara mudahnya, yaitu cukup hafalin A, Pa, Me, Ne. A untuk Asozoikum, Pa untuk Paleozoikum, Me untuk Mesozoikum, dan Ne untuk Neozoikum. Mudah kan teman-teman? Aku punya tambahan nih teman-teman. Jadi di Neozoikum ini kan tadi udah ada manusia purba ya. Sementara dinosaurus sama reptil besar sudah mulai punah. Nah teman-teman, seperti yang udah disampaikan tadi, di Neozoikum itu sudah ada manusia purba dan adanya pada masa kuarter. Yuk kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini hidup sekitar
2,5 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu, dan mereka hidup di zaman Pleistosen bawah. Meganthropus paleojavanicus ditemukannya di Sangiran. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertotensis. Sama seperti Meganthropus tadi, mereka juga hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu dan juga hidup di Pleistosen bawah. Tapi bedanya Pithecanthropus ini ditemukan di Mojokerto. Nah, makanya namanya ada Mojokertonya. Yang terakhir ada Homo sapiens. Homo sapiens hidup 250.000 tahun yang lalu dan Homo sapiens ini hidup pada zaman Holocene. Homo sapiens dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama Homo solensis ditemukan di Solo, Ngandong, dan Blora. Kemudian yang kedua ada Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Wajak. Kemudian yang terakhir ada Homo sapiens. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, ada fun fact nih. Penemu fosil dan sekaligus pemberi nama manusia purba Pithecanthropus erectus adalah Eugene Du Bois, yang artinya manusia kera yang berdiri tegak dikarenakan ciri, bentuk, dan perkiraan ciri fisiknya. Sedangkan Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koningswald. Kemudian kita masuk ke zaman batu nih teman-teman. Zaman batu itu terjadi kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini manusia yang hidup sudah menggunakan batu sebagai peralatan yang membantu kehidupannya. Nah teman-teman, di zaman batu ini juga sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Paleolitikum atau zaman batu tua. Di sini ciri-cirinya adalah nomaden, masyarakat melakukan food gathering dan bergantung pada alam dengan berburu. Kenapa sih masyarakat ini gathering? Karena mereka ini mengumpulkan makanan dengan berburu, entah di sungai ataupun di hutan. Makanya mereka cenderung berpindah tempat apabila sumber daya alam di situ sudah mulai habis. Maka dari itu, mereka nomaden, food gathering, bergantung pada alam dan berburu. Peninggalan pada zaman ini adalah chopper atau kapak genggam, flex atau alat serpi. Yang kedua ada Mesolitikum atau zaman batu tengah ataupun Madya. Di sini masyarakatnya cenderung sudah menetap dan tinggal di gua-gua. Masyarakatnya juga sudah mengenal cocok tanam dan sudah melakukan food produksi, di mana mereka sudah memproduksi makanannya sendiri. Makanya dari itu mereka sudah menetap tidak berpindah-pindah lagi, karena mereka sudah mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian mereka juga tetap masih berburu. Di sini peninggalannya lumayan banyak nih teman-teman. Yang pertama ada kapak genggam, lalu ada febel atau kapak perimbas, ada sampah kerang, kemudian ada kapak pendek, lalu ada pipisan, dan terakhir ada goa yang berbentuk ceruk. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu muda. Di sini ciri-cirinya adalah yang pertama, masyarakatnya sudah membuat rumah dari bambu dan kayu. Kemudian sudah hidup berkelompok dan bermasyarakat. Lalu yang terakhir di sini sudah mempunyai kepercayaan, tapi masih animisme dan dinamisme. Peninggalan pada zaman ini yaitu yang pertama ada kapak persegi, lalu ada kapak batu, kapak lonjong, dan tembikar. Lalu ada Megalitikum. Megalitikum ini yang terakhir ya teman-teman di zaman batu, yaitu zaman batu besar. Di sini ciri kehidupannya sudah ada kubur batu, jadi mereka sudah memakamkan masyarakatnya yang meninggal. Lalu ada kepercayaan sama seperti Neolitikum tetapi masih animisme dan dinamisme. Peninggalan di sini ada sarkofagus, menhir, dolmen, kubur batu, waruga, arca, dan punden berunda. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk membedakan zaman praaksara dan zaman batu adalah kalau zaman praaksara tadi berakhir zoikum, kalau zaman batu berakhir litikum. Lalu kita masuk ke zaman logam atau zaman perundagian. Di sini ditandai dengan adanya kemampuan manusia pada saat itu untuk membuat alat-alat dari logam. Meski penggunaan dan pembuatan benda-benda dari zaman batu tidak ditinggalkan, tetapi penggunaan benda-benda logam berkembang pesat.
Berikut ini masa-masa yang terjadi pada zaman logam. Nah, teman-teman, di zaman logam ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, ada zaman tembaga. Zaman tembaga ini sebenarnya tidak terjadi di Indonesia dan merupakan zaman awal dan masih transisi dari zaman batu. Penyebarannya tidak luas, makanya tidak masuk ke Indonesia. Maka dari itu, di Indonesia tidak ada bukti-bukti bahwa terjadi zaman tembaga. Kemudian yang kedua ada zaman perunggu. Zaman perunggu ini peninggalannya ada banyak nih teman-teman. Yang pertama ada Candarasa, lalu Kapak Corong, Nekara, Moko, Bejana Perunggu, dan Arca Perunggu. Terus di sini ada 2 teknik pembuatan perunggu dan utamanya menggunakan kapak corong. Yang pertama adalah bival, yaitu dengan menaklukkan 2 bagian batu lalu diisi dengan cairan. Yang kedua ada esayer perdu atau cetak lilin. Bahan dasarnya yang digunakan di sini adalah tanah liat dan lilin. Yang terakhir adalah zaman besi. Peninggalan zaman besi ini yaitu yang pertama mata kapak, lalu ada mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan mata tombak. Di sini peralatannya dibuat dari besi dan pembuatannya dengan cara meleburkan besi dari bijinya, lalu menuangkan cairan besi yang sudah leleh ke dalam cetakan. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan dari aku tadi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.